Iya. Iya, iya. Almarhumah saya itu pendeta, ibu saya juga. Iya. Aktif di gereja juga. Jadi keluarga saya semuanya Kristiani, dan almarhum bapak saya itu kan suka mengoleksi buku-buku. Terus ada salah satu buku yang menceritakan tentang, mohon maaf, kejelekan Islam, dari kejelekan Nabi Muhammad, dari semuanya banyak sekali. Kayak misalnya Nabi Muhammad kenapa istrinya banyak, kayak gitu kan. Tapi iman saya tuh benar-benar luar biasa di agama saya. Saya ini sering sekali setiap malam saya tuh selalu gereja sendiri, nyanyi sendiri, kan namanya juga gerejanya di rumah, ibadah sendiri kayak gitu. Jadi kalau orang ngira kamu tuh jadi Islam karena kamu tuh kurang mengenal Tuhanmu, tuh nggak bener gitu loh. Karena dari kecil di gereja, saya belajar agama juga di gereja. Bahkan saya kalau ibadah sampai nangis di gereja, ibadah sendiri, memuji Tuhan sendiri waktu itu. Kamu hati-hati loh di sana. Kamu nanti kalau dicekoki kayak gitu. Nanti kamu kalau dibikin masuk Islam loh, hati-hati loh. Ya enggak lah, nggak mungkin lah, aku bilang gitu. Kata-kata nggak mungkin itu gitu. Ternyata jadi mungkin. Jadi dulu kita ini, ya mohon maaf ya, kita sebagai Kristen Nasrani ini, kita ini didoktrin habis-habisan bahwa kalau kita lihat orang Muslim tuh sampai takut gitu loh, kayak mereka pakai niqab, hijab kayak gitu, sampai kita tuh benar-benar takut. Jadi Islam itu dekat dengan hal yang kasar, terus bom kayak gitu. Jadi kita tuh trauma dari kecil tuh, kita taunya kayak gitu. Luar biasa sih pengalaman di situ, karena saya baru lihat orang yang cadar, hijab panjang-panjang, ternyata mereka baik banget gitu loh. Terus waktu itu saya masuk itu belum kenal, langsung cipika-cipiki gitu loh. Saya nggak pernah kayak gini gitu, kok selembut ini, sebaik ini. Lelang dakwah. Lukisan legendaris Hajar Aswad karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembebasan lahan gedung dakwah terpadu Mu'alaf Center Hagia Sophia, Sulawesi Utara, sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan ribuan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Sulawesi Utara. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah seluas 550 meter dan bangunan seharga 550 juta rupiah. Lukisan legendaris Hajar Aswad ini dilelang dengan harga 8.500.000 rupiah saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Ustadz Ipung Atria yang saya hormati dari Hagia Sophia Malang, yang Bapak PDM, kami kenalan dulu. Yang pertama ini adalah Ustadz Satrio Piro Handoko selaku Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Madiun. Nah, kemudian Pak Suyono selaku Wakil Ketua PDM Kota Madiun dan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun.
juga ada Pak Warsito, ini adalah wakil ketua juga pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Madiun sekaligus juga anggota FKUB Kota Madiun. Nah, saya sendiri Rosyid Anwaruddin selaku wakil ketua PDM juga di Kota Madiun. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahim bersama-sama dengan beliau Ustadz Ibu Ngatria dari Ayah Sofia Ma'alaf Center di Malang, dan alhamdulillah ini yang kesekian kali, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa dilindungi oleh Allah, diberikan keberkahan, diberikan kemudahan di dalam menapaki khususnya menetapi Islam sebagai agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya tentunya atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa ada yang membolak-balikkan hati kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai sang pembolak-balik hati, tetapkan hati kami pada agamamu, yaitu Islam ini. Mudah-mudahan hari ini, pertemuan pada kesempatan hari ini bisa kita bersama-sama mengambil ibroh, dan mudah-mudahan nanti waktunya kita nanti bisa, harapan kita bisa menceritakan mungkin keinginan masuk Islam itu berawal dari siapa dan bagaimana kok ada keinginan untuk masuk Islam gitu. Mungkin itu, mungkin tindak lanjutnya monggo Ustaz, kita atau langsung saja. Oke. Yang pertama, namanya siapa Mbak? Nama saya Salisa. Salisa ya. Ya. Asli Saya memang sejak dari kecil dulu dari lahir. dari keluarga yang non muslim semua atau gimana? Ya, non muslim semua. Nah. Ayah saya pendeta, almarhum Maese. Iya. Iya. Almarhum ayah saya itu pendeta. Ibu saya juga. Iya. Iya. Ibu saya juga apa tuh namanya, punya maksudnya aktif di gereja juga. Jadi keluarga saya semuanya Kristiani, dan kebetulan saya di itu rumah saya itu gereja. Rumahnya ya. Untuk sekarang juga di rumah. Itu berarti Kristen Protestan ya? Iya. Nah, iya. Jadi mulai sejak awal memang dari keluarga yang sangat taat gitu ya di gereja ya. Iya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya panjenengan kok bisa ada keinginan untuk berbeda dengan keyakinan yang terdahulu misalnya? Itu Gini. Jadi dulu dari kecil saya tuh almarhum bapak saya itu kan suka mengoleksi buku-buku. Jadi buku-buku itu banyak sekali di rumah. Namanya anak kan pengen tahu, tapi waktu itu saya pengen tahunya itu buku-buku yang ya kayak tentang agama-agama. Terus ada salah satu buku yang menceritakan tentang, mohon maaf, kejelekan Islam, dari kejelekan Nabi Muhammad, dari semuanya banyak sekali. Kayak misalnya Nabi Muhammad kenapa istrinya banyak kayak gitu kan. Terus ada kenapa Nabi Muhammad suka perang dan lain-lain. Itu banyak sekali di situ. Terus arti bulan bintang itu identik dengan penyembahan dewa kayak gitu. Lalu pada akhirnya saya waktu itu masih SD baca-baca kayak gitu. SMP ayah saya sakit. Jadi ayah saya sakit itu pas SMP saya kelas 1, ayah saya lumpuh. Jadi selama SMP itu menuju ke SMA selama 5 tahun kita semua merawat papa. Dan papa tuh lumpuh gitu posisinya. Jadi ya gimana kita survive-nya lah merawat papa. Terus ya mungkin di situ saya nih jadi anak nomor 2 yang gimana ya,
mentalnya agak agak karu-karuan gitu lah, kayak beda sendiri gitu. Karena kakak saya pun kerja duluan waktu itu, dan adik saya masih kecil, masih sangat kecil, masih umur 3 tahun atau 4 tahun waktu itu. Jadi papa sakit tuh adik saya umur 1 tahun, genap 1 tahun ulang tahunnya, papa saya lumpuh. Lalu waktu SMA saya kelas 2 SMA, papa saya akhirnya meninggal. Tapi itu iman saya tuh benar-benar luar biasa di agama saya. Kalau saya mau mengakui, saya ini juga sering sekali setiap malam gitu kadang. Saya tuh selalu gereja sendiri, nyanyi sendiri, kan namanya juga gerejanya di rumah, nyanyi sendiri, ibadah sendiri kayak gitu. Jadi kalau orang ngira kamu tuh jadi Islam karena kamu tuh kurang mengenal Tuhanmu, itu nggak bener gitu loh. Karena ya gimana ya, saya dari kecil di gereja, saya belajar agama juga di gereja. Bahkan saya kalau ibadah sampai nangis di gereja. Saya main gitar sendiri, nyanyi sendiri, ibadah sendiri, memuji Tuhan sendiri waktu itu. Terus akhirnya lulus SMA itu saya kuliah di lalu ketika saya ketemu dengan teman saya di teman kampus, kita ini sempat debat kecil tentang Yesus tuh bukan Tuhan kayak gitu, tentang Yesus lah pokoknya intinya. Yesus tuh bukan Tuhan gitu. Bagaimana bisa aku bilang seperti itu? Aku cuma bilang gini ke dia, udah tunggu aja, nanti kalau misalnya ini kiamat kamu pasti bakalan tahu kalau Yesus itu Tuhan. Aku bilang gitu, saking imanku kan, iman saya kan saking ininya kan sama Yesus itu. Terus waktu itu dia cuma bilang gini, cuma diam sih dia, jadi dia tidak menanggapi. Lalu beberapa saat setelah itu saya kan kuliahnya itu kan kuliah praktek gitu kan, jadinya cuma 1 tahun. Jadi saya akhirnya training di Yogyakarta waktu itu. Lalu saya ketemu lagi sama orang ini, dan orang ini cuma, saya tanya, kenapa waktu itu kamu diam gitu loh, kenapa kamu nggak balas? Aku cuma bilang gini sama Allah, ya Allah, jika memang dia bisa dikasih hidayah, berilah dia hidayah, bukalah pintu hatinya gitu. Itu teman jeneng tadi ya? Iya. Terus akhirnya saya oke gitu kan. Terus waktu itu saya itu di Jogja itu saya kos di sana. Iman saya juga masih di Kristen. Saya setiap hari bawa Alkitab untuk saya baca, walaupun saya jarang sempat ke gereja karena memang capek sekali, karena kan namanya training itu kan latihan bekerja kan, capek sekali. Saya juga cari-cari gereja waktu itu. Terus teman saya bilang, gerejamu itu ada, deket kosmu itu ada, tak kasih tahu jalannya tuh sini deketnya jembatan gini. Tapi saya nggak pernah nemu gereja gitu. Saya nggak pernah nemu gereja itu. Saya lewat, mana sih gerejanya, kan naik grab motor ya gitu. Mana sih gerejanya, nggak ada ya, padahal gitu. Sebenarnya dekat itu ya? Sebenarnya dekat, dan saya tahunya itu ketika saya sudah jadi Islam. Terus saya ke Jogja lagi, saya namanya lewat situ, lah ini kan gerejanya namanya GBI Rock gitu. Kenapa waktu itu saya nggak nemu gereja ini gitu kan? Terus akhirnya saya nggak pernah ke gereja. Di samping itu saya juga masih sering debat sama teman-teman saya. Saya tuh suka sekali debat waktu itu, karena emang namanya perempuan ya, suka bicara gitu ya, maaf. Terus saya suka debat, ya saya bilang, saya cari tahu nih tentang lagi tentang kesalahan Islam itu gimana. Bisa nemu di internet itu banyak sekali tentang keburukan agama Islam, banyak sekali. Terus saya kasih tahu gini. Terus teman saya tuh tetap nggak percaya gitu loh. Itu kok nggak percaya, ya sih, tetap namanya juga agama Islam gitu kan, agamanya sendiri. Terus akhirnya saya sharing dengan teman saya yang Kristen, saya WhatsAppan waktu saya training itu. Terus dia bilang, saya tuh bilang gini, masa sih agama Islam tuh bener gitu, kamu hati-hati loh di sana,
kamu nanti kalau apa tuh namanya dicekoi kayak gitu, nanti kamu kalau apa tuh namanya dibikin masuk Islam loh, hati-hati loh ini. Ya enggak lah, nggak mungkin lah, aku bilang gitu. Ya, kata-kata nggak mungkin itu gitu loh, ternyata jadi mungkin. Terus akhirnya ya saya akhirnya cari tahu tentang Islam, nemunya itu memang ada kesalahan, tapi lama kelamaan tuh kayak kok jadi gini gitu loh, kayak perasaan saya itu juga agak bimbang atau gimana ya. Terus yang kayak yang kesalahan-kesalahan tadi tuh kayak emang bener, ternyata enggak kayak gitu loh. Jadi dulu kita ini, ya mohon maaf ya, kita sebagai Kristen Nasrani ini, kita ini didoktrin habis-habisan. Entah itu doktrinnya sengaja atau tidak, mungkin tidak sengaja sih dari sekitar lingkungan kita, bahwa kalau kita lihat orang Muslim tuh sampai takut gitu loh, kayak mereka pakai niqab, hijab kayak gitu, sampai kita tuh benar-benar takut. Jadi kita tuh sampai itu lihat hati-hati gitu, sampai seperti itu. Jadi kita melihat tuh dari dulu tuh Islam itu dekat dengan hal yang kasar, hal yang kasar, terus bom kayak gitu. Jadi kita tuh trauma dari kecil tuh, kita taunya kayak gitu. Apalagi masa kecil saya kan juga pernah tahu bom Bali itu juga. Terus ternyata banyak sekali yang perempuan-perempuan pakai cadar yang ternyata jadi bom, itu kan juga kita tahu tuh. Dan itu dari orang tua saya pun kelihatan kayak gitu. Ya memang namanya orang Kristen kan pasti kayak gitu ya. Ada kontranya. Lalu sampai mana itu? Lalu akhirnya ya saya apa tuh namanya bilang ke teman saya, ya kamu hati-hati lah, kamu jangan sampai itu. Lah saya tuh pas nyari tahu tentang Islam, nemunya malah Islam itu yang anehnya saya itu ya, mohon maaf, kok bisa semua yang ada di dunia ini ada semua di Al-Quran. Itu yang menurut saya itu hal yang paling besar sih, yang membuat saya tuh kok bisa kayak gitu kan. Akhirnya saya habis training, saya itu kerja. Waktu saya kerja kan pindah perusahaan. Pas pindah perusahaan, jadi waktu training tuh saya ngekos bareng teman-teman saya. Tapi waktu saya pindah perusahaan itu saya ngekos sendiri. Itu udah mulai. Jadi itu tahun 2017, hampir dekat 2018. Itu saya itu udah mulai kayak mempelajari Islam itu sendiri. Jadi hal yang paling buat saya tercengang tuh ketika ada beberapa hal yang di dunia ini tuh ada di Al-Quran gitu loh. Kayak misalnya kok bisa gitu loh, Al-Quran dibikin dulu terus kita baru tahu itu sekarang gitu loh. Itu kan nggak mungkin ya. Tapi itu ada gitu, kayak misalnya ada laut yang bertemu di itu kok bisa sih. Terus di dalam laut itu ada api, di dalam laut ada api, ternyata ada di Al-Quran tuh ada. Lalu bulan yang terbelah, ternyata di riset ada juga bulan yang terbelah sudah dibelah Nabi Muhammad gitu. Itu hal yang nggak masuk akal, tapi ternyata sudah sudah ada di Al-Quran gitu. Jadi itu yang membuat saya perlahan-lahan mengenal Islam, perlahan-lahan luluh kayak terbuka. Terus ketika saya ngomong ke orang yang Kristen tentang Islam ini, saya ngajak sharing lah, dia tetap nggak percaya, karena saya langsung gini, ternyata semua tuh perlu hidayah. Jadi nggak semua orang itu bisa dimasuki hidayah itu gitu loh, dan itu cuma pilihan Allah. Dan aku digini sama temanku, kamu itu pilihan loh, kamu itu berarti kayak gitu tuh beruntung banget kamu bisa mengenal agama Islam gitu. Setelah proses yang panjang gitu. Nah, cuman saya waktu itu saya tuh belum berani syahadat. Jujur saya belum berani syahadat karena saya masih ini sama mama saya kan. Takut gitu, sangat takut
menyakiti perasaannya gitu. Apalagi kita kan apa tuh namanya, ada gereja, lalu papa saya juga terkenal pendeta. Terus ya pokoknya susah waktu itu, bilang mau syahadat tuh masih susah. Lalu waktu itu saya pindah lagi ke perusahaan yang terakhir waktu di Jogja. Lalu saya kenal sama perempuan namanya Mbak Sofi. Ternyata dia mu'alaf juga, tapi dia sudah syahadat. Terus saya diajak ke mu'alaf center Jogja. Waktu itu diajak main ke sana. Itu luar biasa sih pengalaman di situ, karena saya baru lihat orang yang di situ bercadar, hijab panjang-panjang. Ternyata mereka baik banget gitu loh. Bahkan belum kenal saya sama sekali, belum kenal saya tuh. Di sana ketemu Mbak Sofi. Mbak Sofi. Apa ya? Kalau ini teman saya Mbak Sofi, cuman di sana itu ada Mbak Citra atau Mbak Sofi. Banyak sekali, tapi saya lupa namanya. Terus saya tuh pertama kali. Mas Amru. Siapa? Mas Amru, Amrunya. Nggak tahu, ada kayaknya. Cuman waktu itu laki-lakinya cuma satu. Saya dibawa. Siapa? Yohanes. Nggak tahu kalau cowoknya, perempuan. Terus waktu itu saya masuk itu sudah belum kenal, langsung cipika-cipiki gitu loh. Saya nggak pernah kayak gini gitu. Kok selembut ini, sebaik ini gitu. Jadi saya mengenal Islam itu lembut juga dari orang-orang itu waktu secara itu. langsung gitu. Iya, Jadi secara langsung. Padahal kontradiktif dari sebelumnya. Terus wow gitu. Baru pertama kali itu. Terus akhirnya saya tanya-tanya lah di situ, sharing-sharing juga. Lalu itu 2017-an. Lalu waktu itu saya masih belum berani syahadat, Lalu sampai pada akhirnya saya ini keluar dari pekerjaan itu karena kalau sekarang bahasanya mental health ya. Karena benar-benar saya ini ada masalah lah waktu itu. Masalah mental yang saya tuh nggak bisa saya selaraskan di pekerjaan saya. Akhirnya saya keluar. Waktu saya keluar tuh saya sama sekali nggak bisa dapat pekerjaan yang lain lagi. Hampir 6 bulanan lah, 6 bulan atau hampir 1 tahun lah. Itu ada hubungannya enggak? Ada hubungannya dengan jenengan keyakinan tadi? Maksudnya jadi ketika, itu semuanya, jadi gini, saya itu kan waktu mu'alaf itu belum mu'alaf tuh, waktu itu saya kenal Islam itu waktu di perusahaan yang terakhir itu. Ya, kasih. Saya itu kan sering foto selfie pakai jilbab. Sampai ketahuan kakak saya, ini kamu gini. Terus ada masalah keluarga juga. Yang dimana saya mau cerita tapi gimana gitu, makanya masalah keluarga yang itu membuat saya tuh kepikiran, benar-benar kepikiran. Lalu saya juga kepikiran kalau misalnya saya mau ini gimana kayak gitu, ini tuh benar-benar gimana gitu. Dan itu masih kepikiran sampai sekarang sebenarnya. Waktu itu saya keluar dari pekerjaan itu karena saya sering sakit juga, sering demam gitu kan. Terus ketika saya keluar, saya tidak dapat pekerjaan selama 6 bulan. Saya ngelamar sana sini di Jogja itu nggak dapat. Sampai pada akhirnya saya dapat panggilan, tapi di Surabaya. Akhirnya saya berangkat ke Surabaya 2018 saya ke Surabaya. Nah itu awal-awal saya juga termasuk hijrah ya, gitu. Terus mohon maaf, pekerjaan saya ini perhotelan sebenarnya. Jadi saya ini di hospitality. Jadi kita tuh kayak serve waitress gitu loh, kayak serve pelanggan di restoran kayak gitu. Nah, saya pindah ke Surabaya. Terus lambat laun di Surabaya saya memutuskan coba sih berhijab kayak gitu. Karena memang jauh dari keluarga ya. Akhirnya tapi kebetulan mohon maaf, saya ini punya saudara yang dia muslim.
Di Surabaya atau di di Surabaya. Surabaya? Jadi saya pertama ke situ dulu tuh saya bilang saya ini mau muslim, tapi mereka menerima. Nanti kita pikirkan, nanti kita bantu. Tapi ketika saya sekarang butuh, Pak D saya itu udah meninggal gitu. Jadi kayak ya itulah pokoknya perasaannya. Terus habis itu saya di Surabaya itu saya berhijab, terus saya belajar sholat. Walaupun sampai sekarang masih bahasa Indonesia karena nggak ada yang nuntun kan. Tapi alhamdulillah di waktu di Surabaya itu banyak yang tahu saya mualaf. Jadi mereka itu juga baik banget, ngasih saya buku, ngasih saya mukena. Dan teman-teman saya itu banyak ngasih saya buku, mukena, jilbab. Terus saya ketemu lagi sama temen namanya Mbak Rina. Waktu itu di Surabaya, dia ngajak saya kajian juga, lalu dia ngasih buku juga. Terus ternyata lo orang Islam tuh baik-baik banget loh. Yang nggak baik mungkin oknum kali ya. Ternyata tuh kalau kita lihat, kalau dia bagus di keimanannya pasti dia baik gitu loh. Agamanya pasti dia orangnya juga baik. Terus waktu itu yaitu seiring berjalannya waktu saya di sana, ya saya akhirnya memutuskan berhijab. Terus saya belajar sholat juga. Ya walaupun yang nonton nggak ada, tapi saya pakai bahasa Indonesia waktu sholat. Saya coba terus akhirnya bisa sholat. Terus waktu itu pandemi, kan pandemi kemarin itu saya pulang 2019 itu, 2020 pulang, saya pulang. Jadi semuanya itu dipulangkan, nanti kalau sudah kondusif kembali itu kembali ke sana. Waktu itu saya itu waktu bekerja di Surabaya itu saya di restoran, di restorannya. Saya tuh cari tahu hal-hal yang sunnah yang dilakukan Nabi Muhammad. Jadi saya tuh sampai dibilang gini, kamu hati-hati loh, Islam tuh jangan terlalu gini, nanti kamu tuh bisa apa kayak istilahnya menyimpang kayak gitu. Karena saya tuh bilang, emang kita boleh ya, kan kalau di restorannya ada alkohol kan, emang kita boleh ya serve alkohol kayak gini? Ya nggak apa-apa lah, namanya juga pekerjaan. Terus emang kita boleh ya, kan mohon maaf kalau di sana waktu bekerja kan saya lepas jilbab, emang boleh ya kita tuh perempuan lepas jilbab, ya namanya juga bekerja gitu kan. Terus saya tuh kepikiran terus, emang boleh ya, saya searching gimana hukumnya kita kalau serve alkohol. Bahkan serve alkohol kita nuang aja udah dosa, apalagi kita serve ke pelanggan. Loh kok delalah saya itu dipindah ke barnya, jadi yang spesifikasi tentang alkohol. Karena menurut atasan saya kan pinter ngomong bahasa Inggris kayak gitu kan. Terus kamu pindah aja di sini gitu, biar kamu bisa serve handle ini juga. Akhirnya saya handle itu di bar itu. Terus sempet nggak enak gitu loh perasaan saya. Sampai akhirnya pandemi. Terus pandemi saya akhirnya dipanggil untuk kembali kerja. Waktu dipanggil kembali, akhirnya saya memutuskan enggak, resign itu ya. Saya mau usaha aja. Soalnya saya tahu itu pekerjaan yang mungkin menurut kalangan itu baik, tapi menurut saya enggak lah gitu, kayak enggak. Saya karena gini, suatu saat nanti saya akan berhijab, saya akan menutup aurat saya. Nanti kalau mualaf sudah menutup aurat, saya kan nggak mungkin kerja di situ. Dan yang kedua, kalau bekerja di situ kan pasti kita serve alkohol, pasti banget. Jadi saya memutuskan untuk tidak kembali. Saya mulai dari nol. Di rumah saya berpikirnya, wah di rumah dekat sama mama, terus enak nih kayak gitu kan. Tapi ternyata ujian tuh malah di situ. Itu kayak saya tuh belum mualaf ya, tapi mohon maaf, saya tuh kayak ujian tuh banyak banget gitu loh. Ke saya tuh kayak saya kena mental health itu loh, sampai benar-benar tertekan banget. Tapi itu nggak membuat saya itu jauh dari Islam, malahan saya malah semakin percaya gitu kalau ini tuh malah semakin bener nih agama ini, kayak gitu. Akhirnya saya di rumah saya usaha itu semua mulai dari nol. Walaupun banyak yang gagal, tapi saya coba lagi usaha yang lain, gagal, usaha yang lain gagal, kayak gitu. Terus
di rumah itu lama kelamaan mama tahu ya, saya ini kan kalau pulang waktu itu bawa mukena juga. Mukena saya ketahuan, itu sedih, saya tuh sedih waktu ketahuan tuh. Mukena saya diambil, digunting, dijadikan taplak meja sama mama saya. Terus akhirnya ini kan bukan aku, terus aku mau marah tapi aku lah tahu lah perasaannya gimana. Terus pernah ketahuan lagi, tapi mama tuh diam sampai akhirnya kakak saya bilang, sebenarnya aku tuh udah tahu kamu tuh seperti itu, cuman kamu tuh udah mualaf apa belum. Tiba-tiba kakak saya bilang seperti itu, karena teman-teman kakak saya itu teman-teman saya juga kebanyakan, dan banyak yang tahu juga. Ya mungkin tahu dari media sosial, apa mungkin saya keluar pakai hijab tahu. Terus ada beberapa teman saya juga yang saya bilang saya mualaf gitu, mungkin juga bocor mulutnya bilang ke kakak saya, mungkin seperti itu. Akhirnya kakak saya tahu, terus yaitu problemnya mama saya tuh masih belum terima karena bilangnya. Jadi rumah panjenengan tadi masih kondisi jadi gereja ya sampai sekarang? Iya, jadi ibaratnya ini rumah saya. Kalau dulu, kalau zaman dulu masih belum direnovasi jadi satu. Jadi ini gereja, ada pintu belakang ini buat tidur. Kayak rumahnya itu di belakang gitu. Kalau sekarang ini gereja, sampingnya ini rumah saya, rumah mama saya. Kemarin saya lihat di map GSJA Agape. Jadi itu gereja yang papa saya dirikan dari. Terus mungkin juga setelah jenengan pulang itu apa enggak sering ke gereja lagi gitu mungkin? Iya itu. Oh iya mohon maaf lupa. Gitu ya? Itu tuh sampai bilangin, kamu kenapa toh nggak mau ke gereja? Aneh nih anak aneh gitu. Enggak. Saya pernah waktu itu sempat debat. Isa itu bukan Tuhan loh Ma. Yesus itu bukan Tuhan loh Ma. Kamu tuh loh. Sampai nyekoin kamu, sampai nyalahin, mohon maaf, nyalahin ini, nyalahin teman saya yang itu, nyalahin teman-teman saya nggak ada yang bilangin, sama sekali nggak ada yang ngajak saya, itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Saya pure, saya itu cari tahu itu sendiri, bahkan saya malah nyari tahu kesalahan Islam pertama kali, tuh, tapi nemunya malah ini gitu loh, hal-hal yang di luar akal saya gitu loh, tapi mama tetap gak percaya, jadi di situ nggak ada yang dukung saya sama sekali, jadi saya kayak sendirian gitu. Terus aku mau kemana nih, ke siapa ini gitu. Jadi waktu itu sampai saya menutup relation saya sama teman-teman, karena emang teman saya juga ada yang Kristen juga kan, takutnya gini. Jadi teman saya yang Kristen tuh punya orang tua yang orang tuanya juga dekat sama mama saya. Namanya juga pelayan gereja, itu kan pasti banyak relasi gereja ini, karena kalau misalnya ada pertemuan wilayah atau Natalan itu kan sering kumpul semuanya, jadi kenal gitu loh. Terus mama itu cuma bilang gini, jangan sampai kamu bikin mama malu, jangan sampai kamu bikin mama malu, papamu itu pendeta. Seperti itu, jadi saya masih gimana ini kayak gitu. Nah, terus kira-kira jenengan sudah mantap atau belum gitu untuk artinya gini, memang di ajaran Islam ya, memang di ajaran Islam kan kita diajari walaupun berbeda agama pun kita harus tetap menghormati selama tidak menyekutukan Allah. Hanya itu sebenarnya, harus tetap menghormati dalam kondisi apapun. Orang tua kita seperti itu, walaupun memusuhi itu tetap kita harus baik terus, walaupun mungkin ya dalam masalah-masalah hal yang tidak mengajak kepada kekufuran lagi gitu loh ya. Memang tantangannya memang berat, tantangannya berat tetap. Iya, sampai saya itu pikir gini, mungkin kalau saya karena ada masalah itu ya, mungkin kalau saya nggak mualaf, apa saya nggak kenal Islam, pasti saya udah bantah mama saya, pasti saya sudah over durhaka sama mama saya. Karena ya namanya anak perempuan yang waktu itu ayahnya sakit, terus saya juga nggak ada sosok ayah tuh. Biasanya anak perempuan yang nggak ada sosok ayah itu kan dia tuh kayak lepas kendali. Iya, lepas kendali. Jadi dia tuh kayak sendiri gitu, kayak jadi strong sendiri, kayak
kuat-kuat sendiri kayak gitu loh. Jadi apa tuh namanya, justru yang membuat saya sadar kalau gimana pun itu tetap mamamu, itu tetap orang tuamu, walaupun wataknya kayak gimana pun itu tetap. Bahkan saya searching gimana sih saya itu kalau disakiti apa itu, saya langsung searching gimana menurut Islam kalau misalnya kita sedang disakiti atau kita sedang tidak diadili gitu. Terus kamu tetap baik walaupun kamu nggak diadili, kan ini dunia gitu loh. Kamu nggak adil di dunia, nanti ada akhirat kayak gitu. Saya percayanya itu. Jadi itu yang membuat saya kuat tuh, ya itu. Kalau saya udah inget itu, ya sabar kayak gitu. Coba kalau saya nggak ada itu, nggak ada agama ini ya, mungkin nggak tahu saya. Jadi sampai sekarang masih ada kendala itu ya. Jadi masih memikirkan apa perasaan orang tua tadi ya. Nah, mungkin ada masukan Ustaz atau gimana? Ini Mbak, di Islam itu semua bersaudara. Kalau Mbak nanti bisa. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah katsira pada Ustadz Rashid. Nih, sekarang saya ke Mbak Lisa, panggil Lisa aja nggak apa-apa. Mbak Lisa. Iya. Mbak Lisa Tesalonika. Iya. Ayah sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Sakit. Sudah sakit. Sakit atau sudah? Sudah meninggal waktu itu. Saya kelas 2 SMA, jadi saya ngerawat papa itu 5 tahun dari SMP. Sekarang yang pegang gereja siapa? Gimana? Yang pegang gereja? Yang megang gereja itu ada dari pusat, ditaruh orang di situ. Gereja itu dari Ya, itu lumayan besar juga. Di sini ada pusatnya. Termasuk yang pakai band itu enggak? Yes, ya pokoknya yang di sini yang pusatnya besar banget kok gerejanya. Gereja yang paling diminati oleh anak-anak muda sekarang gereja Pantekosta, karena ada bandnya, Ustaz. Kan tidak menjenuhkan kalau di Pantekosta itu bersemangat ya, apalagi karismatik ya. Iya, BI rock sih biasanya kalau anak muda itu. Pakai band-band, pokoknya pakai gitar gitu kan, seneng anak-anak muda itu. Mbak Lisa, selamat datang di menjadi pengikut Yesus yang sejati. Ya. Karena Mbak Lisa sekarang adalah pengikut Yesus yang sejati sebenarnya. Mbak Lisa pakai hijab. Ya, itu pakainya di pom bensin. Pakai di pom bensin tadi. Jadi saya tuh nyembunyiin tetap. Jadi saya kalau kadang mau pergi itu, saya pakainya di luar di jalan. Nanti kalau udah mau sampai rumah saya lepas di jalanan juga. Jadi lihat udah motor lewat atau enggak, lepas terus pakai jaket, saya tutup helm. Sesungguhnya ajaran Alkitab, ajaran Yesus yang sejati. 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Kewajiban untuk menutup hijab. Perjanjian baru. Iya. Bukan perjanjian lama lagi, ini perjanjian baru yang mewajibkan wanita itu untuk berhijab. Kalau tidak berhijab, hukumannya adalah disuruh untuk mencukur rambutnya sampai habis, dipotakin kepalanya, Ustaz. Jadi Alkitab itu adalah berisi kebenaran, dan sesungguhnya kami kaum muslimin yang justru melaksanakan seluruh ajaran Alkitab itu, seluruhnya kami laksanakan, kecuali ayat di Markus pasal 16 ayat 17-18 itu kan, itu kami tidak laksanakan. Kata beberapa pendeta itu ayat tambahan. Suruh minum racun tapi tidak mati, itu kami tidak. Tapi kalau semua ajaran pokok dalam Alkitab kami semua laksanakan. Apa yang Yesus ajarkan kami laksanakan. Yesus bersunat, kami bersunat. Lukas pasal 2 ayat 21 ya. Itu Yesus bersunat, kami semuanya bersunat. Di kitab Kejadian juga diajarkan bagaimana hukum yang kekal ya, abadi sampai kiamat
Setiap laki-laki turun-temurun semuanya wajib bersunat. Yang tidak bersunat dihukum mati. Wajib dilenyapkan atas kaum sebangsanya. Yesus berpuasa, kami juga berpuasa. Yesus berpuasa 40 hari. Orang Kristen tidak berpuasa. Kami umat Islam juga berpuasa, ikut ajaran Yesus. Bahkan kami juga banyak puasa tambahan, puasa sunnah ya, yang kalau dapat kerjakan maka dapat pahala. Ada lagi puasa Daud dan sebagainya. Kitab Imamat pasal 23-29. Barang siapa yang tidak merendahkan dirinya dengan cara berpuasa, maka wajiblah dilenyapkan atas kaum sebangsanya, itu wajib dihukum mati. Itu ajaran Alkitab. Kami juga berdoa kepada Allah. Umat Islam berdoa kepada Allah. Yesus berdoa kepada Allah. Sementara saudara kita Kristiani berdoa kepada Yesus. Matius pasal 27 pada pukul 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Dan Yesus selalu berdoanya kepada Allah. Kemudian Yesus berdoa dengan cara bersujud. Kami berdoa dengan cara bersujud. Kemudian Yesus mati dikubur, dikafani, tidak dipeti, tidak menggunakan jas. Kami umat Islam juga mati dikubur, dikafani menggunakan kain lenan warna putih, mirip seperti proses Yesus meninggal. Yesus berwudu sebelum masuk ke bait Allah. Dia mencuci tangan, dia mencuci muka, membasuh kaki, melepaskan alas kaki. Mirip kita mengikuti sebagaimana yang Yesus ajarkan. Yesus berjenggot. Kalau tidak percaya search di Google ya, Mbak suka searching Google, ketik Yesus Christ atau Yesus Kristus, semuanya Yesus berjenggot. Sementara umat Islam yang berjenggot dianggap teroris, ya kan? Yesus menggunakan baju gamis, jubah, ya kan? Searching aja di Google Yesus Kristus, semuanya berjubah Yesus itu. Kami umat Islam yang berjubah dianggap teroris, kan begitu. Kemudian semua yang Yesus ajarkan kami laksanakan. Alkitab mengajarkan haram makan babi, mau babi kecap, babi panggang, babi bakar, babi guling, babi kriuk, babi apapun, haram hukumnya. Jelas itu. Kami umat Islam tidak makan babi dan haram makan babi. Di Alkitab diajarkan haram minum minuman keras, ya. Kami umat Islam tidak minum minuman keras. Kalau di gereja biasanya di anggur-anggur di situ, perjamuan kudus ya. Itu semua yang Yesus ajarkan kami laksanakan. Begitu. Banyak Alkitab itu berisi tentang kebenaran. Bagaimana praktek ibadah yang benar, yang sebagaimana orang dahulu itu laksanakan. Nehemia pasal 8 ayat 6. Nehemia pasal 8 ayat 6. Nanti bisa dibuka Nehemia pasal 8 ayat 6. Bagaimana cara beribadah yang benar. Itu yakni mengangkat tangan takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kemudian jamaah, ada imam, ada jemaah di situ. Jemaatnya melafalkan amin, amin begitu. Kemudian imam dan seluruh jemaat itu rukuk dan bersujud, berlutut dan bersujud hingga muka sampai ke tanah. Hingga muka sampai ke tanah. Ini yang Alkitab ajarkan, bagaimana praktek peribadatan yang benar. Dan kami umat Islam beribadah sebagaimana yang Alkitab ajarkan. Nah, sementara di gereja tidak ada satupun yang praktek peribadatannya sebagaimana yang Alkitab ajarkan. Yesus kalau berdoa mengangkat tangan seperti ini, ya. Di Alkitab banyak ayatnya. Yesus mengangkat tangan, menengadahkan tangan, kan begitu. Nah, itu kalau di Kristen menanggupkan tangan. Tidak ada satupun ayat kalau beribadah itu menanggupkan tangan seperti ini. Kemudian apalagi banyak hal, ya, banyak hal yang kami umat Islam ini sesungguhnya pengikut Yesus yang sejati, pengikut ajaran Alkitab yang sejati. Bahwasanya nanti sekiranya kalaupun Alkitab nanti di akhirat itu ternyata
Allah menghukumi salah, misalnya Alkitab salah, maka umat Kristen masuk neraka, umat Islam masuk surga. Tetapi jikalau nanti Alkitab dinyatakan oleh Allah sebagai Alkitab ini benar, maka umat Kristen tetap masuk neraka, umat Islam tetap masuk surga. Mau salah mau benar, umat Islam masuk surga, umat Kristen masuk neraka. Karena apa? Karena kami sesungguhnya yang melaksanakan seluruh ajaran Alkitab itu. Begitu barangkali Mbak. Kemudian jikalau memang sudah yakin mantap masuk Islam, maka harus disegerakan. Yang harus disegerakan itu bayar utang, kemudian menguburkan mayat, menguburkan jenazah, ya. Termasuk menikah itu kalau bisa segera. Kemudian masuk Islam itu harus disegerakan, karena kita tidak tahu kapan meninggal. Ustadz Insan Mokoginta itu, Ustadz, itu saya memperkirakan beliau itu meninggalnya di gunung. Di gunung, kalau waktu ke pedalaman tuh, kalau naik bersama saya itu nafasnya itu tersengal-sengal. Kalau naik dikit aja, itu kan beliau punya jantungan. Seakan-akan beliau mau meninggal itu. Tapi tidak, beliau meninggalnya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau sudah naik gunung tuh kayak orang mau mati itu. Saya takut sendiri. Tapi tidak, beliau itu meninggalnya dalam keadaan sehat walafiat. Beliau mengisi kegiatan di Tangerang, kemudian selepas itu sholat maghrib di masjid dalam keadaan sehat walafiat. Setelah itu sholat maghrib, ada CCTV kan, kamera CCTV beredar di internet itu, ketik aja kamera CCTV Ustadz Insan Mokoginta meninggal gitu, nanti keluar itu banyak sekali. Beliau sholat maghrib ya sehat. Kemudian setelah sholat maghrib beliau sholat ba'diyah maghrib. Sholat ba'diyah maghrib itulah di tahiyat akhir setelah beliau bersyahadat itu kan, tahiyat akhir ada syahadat itu. Sebelum salam beliau meninggal dunia. Beliau ke kanan itu kan, ke kanan, jatuh ke kanan itu, dan meninggal dalam keadaan sehat. Tidak tahu kan kapan meninggalnya orang. Saya juga tidak tahu apa besok saya masih ada kan, begitu. Jadi kalau Mbak Lisa sudah berkeyakinan hati, bermantap hati untuk masuk Islam, ya harus disegerakan, ya. Kalaupun ada, kalaupun ada resiko, kami siap support, tanggung bersama. Kami, para ustadz, tuan guru, kami semua ini saudara muslim, keluarga barunya Mbak Lisa. Jadi kami punya kewajiban nanti membantu apapun masalah kalau sampai terjadi apa-apa dengan Mbak Lisa. Misalnya ada kejadian Mbak Lisa, misalnya mohon maaf ngapunten diusir atau apa, ya kami siap support, kami siap bantu bagaimana caranya nanti dan lain sebagainya. Kami siap, insya Allah tidak sulit. Banyak sekali saudara-saudara kami umat muslim yang peduli juga. Jadi begitu Mbak Lisa, apapun nanti resikonya, kami intinya adalah siap support. Jalan aja dulu dan siap semuanya sharing. Kami, saya dan para ustadz, tuan guru, profesor, doktor, semua ini siap untuk support kalau sampai terjadi apa-apa. Begitu barangkali. Monggo ya Ustaz. Lanjut ya Ustaz. Jadi memang gini, makanya tadi saya sampaikan di awal itu, ya muqallibal qulub tapi qulubana ala din. Itu tujuannya karena memang Allah yang membolak-balikkan hati. Tidak semua orang mendapatkan hidayah. Nah, terutama juga kita tidak tahu ya namanya umur manusia itu sampai kapan. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jangan sampai kita terlambat sebelum kita sudah muslim. Itu yang paling inti, karena wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena memang kita tidak tahu ajal itu kapan gitu loh. Nah, mungkin sehat hari ini tapi belum tentu nanti sore, 1 jam lagi, 2 jam lagi. Ada, karena begini, ya, kalau orang itu sudah masuk Islam, itu kan satu, semuanya terhapus dosa-dosanya, seluruhnya. Ya, seperti bayi yang baru lahir. Nah, itu yang pertama. Kemudian setelah itu baru mulai menapaki daripada
Islam itu sendiri. Jadi baru ada menjadi mukalaf, dan mukalaf yang mendapatkan dosa atau mendapatkan pahala dan sebagainya tergantung kita setelah itu. Tetapi sebelum itu ya tidak ada, belum dianggap, walaupun kita sudah punya pemikiran aku mau masuk Islam, tapi belum masuk Islam ya kita tetap masih belum dianggap Islam gitu loh. Walaupun hanya kalimat ya. Maka dulu pernah Nabi Muhammad SAW mengingatkan pada pamannya karena saking cintanya kepada Abu Thalib ya, yang membina sejak kecil kemudian sampai dewasa, membantu Islam luar biasa, namun akhir hidupnya belum masuk Islam karena ada apa namanya bisikan-bisikan dari saudara-saudaranya. Nah akhirnya apa ya, itu membuat putra-putra beliau itu menangis ketika melihat bapaknya seperti itu. Nah ini harapannya mudah-mudahan memang semuanya ada tantangan dan ada konsekuensinya, tentu semuanya bisa kita gotong royong bersama-sama, namanya ta'awun ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah adapun nanti dalam proses ke depan itu ada masalah dengan keluarga itu pasti, tapi tetap tadi yang diajarkan Islam tadi adalah kita harus menghormati apapun yang terjadi selama tidak mengeluarkan diri dalam menyekutukan Allah, kan itu. Tapi monggo ini kan terserah panjenengan yang akan melanjali panjenengan, dan nanti teman-teman di Madiun ya yang kita mampu insya Allah ya kita akan bantu semampu kami semuanya yang ada di Madiun. Untuk di Islamic Center ini ya, kemudian ada pimpinan daerah Muhammadiyah juga di Madiun ini. Kemudian nanti teman-teman juga yang dari Mu'alaf yang kemarin juga sudah kita komunikasi terus setiap Ahad, setiap pekan pasti ada lanjut. Jadi masih seperti itu. Tapi monggo itu kan tergantung panjenengan. Kita nggak bisa memaksa, tidak bisa apapun, ya hanya yang perlu dipersegarkan seperti itu. Kembali kamu. Mama saya itu pernah cerita kalau ada beberapa kerabat kami juga yang mu'alaf, banyak sih. Itu karena cinta. Jadi dia masuk Islam karena cinta. Lalu kita lihat kehidupannya itu nggak karu-karuan, kayak hancur, keluarganya broken home, anaknya hamil duluan nikah, maaf, terus banyak sekali dari segi ekonomi juga, dari sosial juga. Terus waktu itu jadi gini, saya itu kan ingin sekali menikah. Itu susah, mau menikah itu juga termasuk susah. Saya itu tujuan menikah itu untuk biar nanti jaga-jaga kalau misalnya saya bilang mu'alaf, saya diusir, saya masih ada ini, saya bisa tinggal di keluarganya gitu. Makanya tujuan saya tuh apakah saya menikah masnya dulu. Beliau ini sudah muslim atau? Sudah muslim lah. Jadi saya waktu itu berpikirannya, rencana plan saya itu apakah saya harus menikah dulu lalu mu'alaf atau gimana ya, saya tuh bingung. Tapi saya ngelihat itu, mama saya pernah bilang gini, kamu lihat itu, beliau si A, lihat hidupnya, lihat keluarganya. Terus kamu tahu nggak, kakakmu bilang gini, udah kalau misalnya dia mau masuk Islam, kita tinggal lihat aja. Jadi itu suatu hal yang pasti kamu tuh akan diambang kehancuran kalau kamu masuk Islam, meninggalkan Tuhan dalam Yesus. Itu juga buat saya tuh apakah itu takut sih sebenarnya, itu nggak beneran gitu loh karena kan bukan kata-kata orang Muslim. Saya juga nggak percaya itu, cuman itu yang ngomong kalau ibu sendiri tuh gimana ya rasanya kayak gitu loh. Jadi saya ngelihat banyak yang mu'alaf karena cinta itu kebanyakan gitu, hancur gitu. Tapi saya mengambilnya itu sebuah ujian sih. Kalau misalnya kamu malah mendekat sama Tuhan, sama Allah, mungkin itu bisa selesai ujian itu. Sedikit saja yang dikhawatirkan oleh Mbak Lisa ya. Yang pertama terkait dengan apa yang disampaikan oleh orang tua. Jadi sementara perkataan ajakan orang tua itu adalah mengajak untuk mentauhidkan Allah,
beribadah kepada Allah, ya memang kita ikuti. Sementara ajakan adalah untuk penyimpangan, apalagi menduakan Allah atau berbuat mensekutukan Allah, itu wajib kita tolak, dengan catatan mentolakkan kita karena dengan orang atau dengan kata-kata yang halus, dengan kata-kata yang sopan. Jadi walaupun perkata orang tua taki doa, nanti dia saja setelah kamu masuk Islam kan akan hancur, itu tidak ada relevansinya. Kita tidak perlu percaya, karena ajakan untuk berbuat kesyirikan itu yang harus diyakini di dalam Islam ini, sehingga nanti tidak muncul keraguan setelah Mbak Lisa bersyahadat akan hancur dan lain sebagainya karena doa orang tua. Itu tidak benar. Sehingga ajakan orang tua, doa orang tua dalam hal untuk yang menuju pada kebenaran Islam itu memang kita taati. Tapi manakala sudah ada penyimpangan kepada Islam, apalagi ada ini, saya pikir ini adalah semacam tekanan supaya Mbak Lisa tidak masuk Islam. Sebenarnya itu orientasi atau arahnya, sehingga wajib tidak kita percayai, karena itu adalah untuk berbuat musyrik, kesyirikan yang namanya. Karena menurut Islam kan inna Islam kan agama yang paling benar, yang paling sempurna, yang paling baik adalah agama Islam. Jadi siapapun itu manakala mengajak kepada murtad atau mengajak kepada keluar dari Islam, itu adalah doa atau perkataan yang wajib kita tolak dan wajib kita tidak kita percaya. Itu satu. Kemudian yang kedua, masalah setelah itu yang menambah optimisme kita. Jadi sebenarnya yang kita cari ketika masuk Islam itu adalah, Islam itu kan apa sih sebenarnya? Kan agama yang tenteram, agama yang damai, agama yang ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita cari yang sebenarnya awalnya adalah ketentraman. Jadi banyak perkataan disampaikan, seandainya kamu pun berlimpah ruah, harta kekayaan, mobil, pangkat, tapi kalau memang tidak ada kedamaian, itu membuat kalian tidak akan tentram. Maka Allah mengatakan, "Waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan donka." Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, mengarah untuk beribadah kepadaku, maka jangan harap, maka hidupannya pasti akan sempit. Itu perkataan Allah. Jadi ini jaminan kita manakala kita sudah memang meyakini Islam itu tidak akan. Itu jaminan bahwasanya orang yang hanya menginduk pada aturan Allah itu akan bertentram. Kan itu ayat kan. Barang siapa yang berpaling dari peringatan maka kehidupannya akan sempit. Maka mafhum mukhalafahnya kan gitu kan. Berbalikannya yang taat itu akan tentram, tenang kan gitu. Itu yang harus kita yakini. Jadi jangan sampai nanti ada pemikiran-pemikiran, ada prasangka-prasangka, ada khawatiran-khawatiran selama masuk Islam akan hancur. Itu adalah Allah. Kita serahkan semua kepada Allah, dan kita tetap orang iman, orang Islam dari wajib untuk ikhtiar, untuk usaha kerja keras. Tapi semuanya adalah urusan Allah Subhanahu, bukan urusan manusia. Manusia tidak punya otoritas, tidak punya kewenangan untuk itu. Untuk menentukan nasib Mbak Lisa, untuk menentukan bagaimana Mbak Lisa nanti kaya atau tidak, bukan manusia. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya dibatasi, diberi kewenangan untuk ikhtiar saja. Supaya nanti keyakinan kita ini semakin kuat. Sehingga walaupun itu perkataan orang tua, kalau benar tidak wajib kita yakini, maksud saya itu. Apalagi sudah mengajak kepada kemusyrikan, menyembah kepada selain Allah, maksudnya itu wajib kita tolak, wajib tidak kita yakini. Wajib itu adalah perbuatan-perbuatan yang salah. Saya pikir itu Pak, tambahan dari saya. Terima kasih. Jadi itu tadi yang disampaikan oleh Ustaz Jono tadi, itu representasi dari surat Luqman ya, ayat 14-15 ya. Jadi kita diperintahkan untuk berbuat baik pada orang tua, tapi dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah ya, maka itu tidak boleh kita ikuti ya. Dengan suatu yang kau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, tapi tetap pergaulah mereka dengan akhlak. Tetap itu seperti itu. Nah, jadi seperti itu Mbak Lisa ya, mudah-mudahan
monggo nanti panjenengan seperti apa, tapi memang yang harus disegerakan hal-hal yang demikian itu, karena kesempatan itu kadang-kadang tidak datang 2 kali gitu. Nah ini monggo nanti gimana Mbak Liza? Ya, ini aja nggak apa-apa. Oh gitu ya. Langsung aja. Ya langsung nggak apa-apa, kalau langsung Nggih, langsung. nggih. Karena memang disegerakan. Nggih, karena mohon maaf, bisa dibantu buat ini ya, apa prosesnya itu kayak nggak dari desa itu bisa nggak ya? Bisa ya insya Allah bisa ya benar. Soalnya kemarin tuh, jadi hari kemarin tuh saya sempat berbicara sama mama saya, ya emosional juga. Mama saya sudah tahu sebenarnya saya mau mualaf, cuman suatu hal dia bilang kalau kamu mau mualaf, kamu nggak mikir mama, malunya mama kayak gimana. Terus saya kepikiran sebenarnya, kamu tuh dari lahir Kristen, papamu pendeta. Kalau kamu nggak mikir malunya mama ya terserah gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau menikah juga, kan juga sudah tahu saya mau menikah. Kalau bisa kamu melangkah jangan dari desa. Nggak tahu, saya nggak mau tahu kamu caranya gimana. Kalau kamu melangkah dari desa, orang desa tahu papa semua. Apalagi kalau kamu tahu kamu anaknya. Yang penting jangan bikin malu mama. Mama punya teman banyak di sini, mama nggak mau malu. Itu yang buat saya kepikiran sampai sekarang tuh itu sebenarnya. Insya Allah bisa Pak ya. Nanti nggih. Insya Allah akan kita bantu, insya Allah Ya. hal-hal yang demikian itu. Sama ini Ustaz, kalau memang Mbak Lisa dibutuhkan untuk silaturahim, menyampaikan kepada orang tua secara resmi, Pak Ustaz bersedia untuk datang bersama ke keluarga, untuk silaturahim ke keluarga. Saya juga siap, nggak apa-apa. Dengan dalam arti gini, kita kan organisasi. Artinya apakah ini kalau pandangan jelas itu artinya untuk mualaf saya. Siap. Nanti salah paham buat Oh siap. Maksudnya kadang ada mualaf yang mau menyampaikan kepada keluarga itu takut kalau sudah mualaf. Iya. Nah kalau misalnya Mbak Lisa butuh pendampingan untuk menyampaikan kepada orang tua, kami siap. Iya. Sampaikan saja, maksudnya nanti kalau Mbak Lisa nggak butuh ya nggak apa-apa, maksudnya nggak butuh kami datang ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya butuh nanti bisa disampaikan. Terus resiko di Senen itu wajar. Iya. Insya Allah Pak. Saya tuh dimarahin nggak apa-apa, tapi saya tuh kalau menyakiti kayak hati mama saya kalau saya mualaf itu loh yang masih belum bisa gitu loh sebenarnya itu. Soalnya ya gimana pun juga itu kan orang tua tinggal satu kayak gitu. Ya sudah, syukur-syukur nanti sama masuk. Ya kita doakan beliaunya mudah-mudahan dapat hidayah. Banyak kejadian juga. Iya. Ya mungkin langsung atau kita dulu Pak? Langsung saja. Ya karena juga saya harus ke Solo selain ini. Ya jadi gini Mbak Lisa, jadi tolong nanti ditelukan saya. Ya mudah-mudahan nanti panjenengan dan teman-teman muslim lainnya bisa saling bantu-membantu dan bisa meringankan panjenengan, khususnya juga sama muslim itu bisa saling merasakan ya, perasaan yang dialami panjenengan dan sebagainya. Yes, jadi diterukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
adalah utusan Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, mudah-mudahan panjenengan diberikan istiqomahan, dan mari kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Mbak Lisa setelah ini diberikan keteguhan hati di dalam melaksanakan Islam, dan nanti bisa banyak belajar dan bisa mempelajari ya tentunya sholat dan sebagainya, ya bisa komunikasi dengan yang kita yang di Madiun ya. Nanti juga komunikasi dengan beliaunya, nanti mudah-mudahan dalam perjalanannya tetap ada jalan keluar lah. Kalau kita melihat dari surat At-Tolak gitu ya, akan dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dan sebagainya. Masih banyak sekali kalau kita benar-benar takwa kepada Allah. Saya kira itu aja. Terima kasih. Kami kembali kepada Ustadz monggo. Iya. Iya. Almarhumah ya, saya itu pendeta, ibu saya juga. Masuk menjadi muslim adalah bagian dari kehidupan seseorang yang sangat penting. Saat dimana dia merasa sangat bahagia, tercerahkan. Dia merasa lebih kuat dalam menghadapi kerasnya hidup. Dia merasakan ketenangan hati karena dia telah kembali ke jalan keridhaan Sang Pencipta alam semesta dan seisi. Dia kembali menjadi dirinya sendiri seharusnya, kembali ke fitrahnya. Saking gembiranya, mungkin dia ingin berteriak keras-keras meluapkan hari kemerdekaannya. Akan tetapi, tidak semua mu'alaf mungkin seberuntung dia. Bisa jadi dia merasakan kebahagiaan luar biasa begitu ia masuk Islam dengan penuh kesadaran. Hal ini telah dirasakan oleh saudari kita, Saliza Tesalonika Manawan, asal kota Madiun, Jawa Timur, yang sebelumnya beragama Kristen Pantekosta. Namun Allah berikan hidayah untuk memeluk Islam. Kita semua berharap semoga perempuan ini istiqomah serta dapat mendakwahkan kepada keluarganya untuk memeluk agama Islam.